Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ummatan Islam, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan hanya Allah yang pantas untuk dipuji, dan segala pujian harus kembali kepadanya, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita semua. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tu'suha. Seandainya kita ingin berusaha menghitung-hitung nikmat dari Allah, tentu kita pasti akan gagal, karena begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, maka kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan lisan-lisan kita senantiasa dibasahi dengan ucapan alhamdulillah, yang dengan ucapan tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan memenuhi mizan orang-orang beriman pada hari kiamat kelak. Dan tentunya kita pun terus meminta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena tanpa pertolongannya kita tidak akan bisa bertakwa kepadanya. Tanpa pertolongannya kita tidak akan sampai ke tempat ini. Demi Allah, semua ini pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Duduknya kita di masjid yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, semua itu karena pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Dan kita pun beristighfar kepada Rabbul Alamin, khususnya di waktu pagi dan petang. Nabi SAW mengisyaratkan kepada kita dengan syayyidul istighfar. Kenapa? Karena dosa-dosa itulah yang membuat kita berat untuk bertakwa kepadanya. Dosa-dosa itulah yang mendatangkan musibah di dunia dan di akhirat kelak. Maka hendaknya seorang banyak beristighfar kepada Rabbul Alamin, dan kita berlindung kepadanya dari keburukan-keburukan diri-diri kita dan kejelekan-kejelekan amal-amal kita. Karena sungguh barang siapa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan petunjuk atasnya, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka begitu pula tidak ada seorang pun yang dapat memberikan ia petunjuk. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semua, wahai orang-orang yang beriman sekalian, bertakwalah kepadanya dengan sesungguh-sungguhnya takwa, dan jangan sekali-kali engkau mati dalam keadaan menyerahkan sepenuhnya dirimu kepada Rabbul Alamin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah ingatkan lagi kepada kita semua, wahai manusia, Allah panggil kita sebagai makhluk yang bernama manusia.
agar kita sadar bahwa kita hanya makhluk yang bernama manusia, tidak akan bisa menjulang tinggi seperti gunung dan tidak akan bisa menembus bumi kecuali dengan kekuatan dari Rabbul Alamin. Maka Allah memanggil kita semua untuk bertakwa kepadanya, dan Allah ingatkan penciptaan kita dari diri yang satu, yakni Nabi Adam alaihissalam. Lalu dengan diciptakan pasangannya, maka dengan itu berjalanlah manusia terus hingga berkembang biak menjadi banyak di antara kita laki-laki dan perempuan. Maka sekali lagi Allah ingatkan kita untuk bertakwa kepadanya, yang dengan namanya kita saling menyebutnya. Dan Allah perintahkan kita untuk menjaga hubungan kekerabatan, menjaga silaturahim, jangan memutusnya. Dan Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa mengawasi amal-amal hambanya. Allah tabaraka wa ta'ala ingatkan lagi kepada kita, wahai orang-orang yang beriman sekalian, bertakwalah kepadanya dengan ucapan yang jujur, dengan ucapan yang benar, yakni ucapan yang landasi dengan ilmu, dan ilmu itu qala Allah wa qala Rasul. Maka siapa yang ucapannya benar, terbimbing dengan ilmu, Allah berjanji. Apa janji Allah? Allah akan perbaiki amal-amalnya. Yang tadinya amalnya bercampur antara yang hak dengan yang batil, masih bercampur antara tauhid dengan syirik, antara sunnah dengan bid'ah, antara ketaatan dengan kemaksiatan, maka dikokohkan kakinya untuk berjalan di atas tauhid, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu Allah akan ampuni dosa-dosanya. Allahu Akbar. Maka lihat, pengampunan dosa baru akan didapatkan setelah amal-amal itu lurus di atas, yakni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu Allah tabaraka wa taala mengisyaratkan kepada kita semua untuk mendapati yang demikian. Tidak ada jalan lain kecuali atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ucapkan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Fattaqullahu mastata'tum, dan berusahalah untuk semampu kita untuk terus bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Maka siapa yang mendapati dirinya demikian, kata Allah tabaraka wa taala, sungguh itulah kemenangan yang besar. Maka siapa yang mendapatkan kemenangan yang besar, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah dengan ucapan yang benar dilandasi dengan ilmu, dan setelah itu dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka yang demikian itulah kemenangan yang sangat besar. Nabi SAW mengingatkan kepada kita semua dalam setiap khutbah hajat beliau, sebaik-baik kalamullah Al-Quran. Maka hendaknya kita terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan mengamalkan isi Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk untuk menjalankan isi Al-Quran, yakni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang berpegang dengan kitabullah wa sunnah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kita untuk menggigit dengan gigi geraham kita Al-Quran wa sunnah, dan siapa yang melakukannya maka dia tidak akan pernah tersesat abadan, selama-lamanya. Kenapa? Karena Nabi menjelaskan seburuk-buruk perkara dalam agama ini yang tidak pernah datang dari Allah dan Rasulnya, yakni perkara-perkara muhdats yang diada-adakan. Maka siapa yang jatuh kepada perkara yang diada-adakan, maka dia akan melakukan sesuatu hal yang baru dalam agama ini. Dan siapa yang melakukan perkara yang baru dalam agama ini, niscaya dia pasti akan tersesat, walaupun dipandang indah oleh manusia, walaupun disetujui oleh seluruh manusia, tapi pasti ia akan tersesat. Dan siapa yang tersesat kembalinya akan kepada neraka yang panasnya 70 kali lebih panas daripada api yang ada di dunia ini. Umat Islam, selawat dan salam tentunya tidak lupa kita haturkan kepada qudwah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh para sahabatnya tanpa terkecuali, dan juga kepada umatnya yang senantiasa meniti dan membela sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, saudaraku sekalian,
kita berada di salah satu bulan haram. Ya. Tanggal berapa hari ini? Ada yang ingat? Tanggal berapa hari ini? Yakin tanggal 21? Ya, nanti dibuka lagi kalendernya ya. PR ya, jangan cuma ingat kalender Masehi ya. Insya Allah kita berada di salah satu bulan haram. Dan bulan haram merupakan keutamaan yang sangat luar biasa. Jangan samakan antara bulan haram dengan bulan-bulan yang lain. Ya. Maka kita berada di bulan haram di tanggal 21 Rajab. Ya. Maka ini merupakan keutamaan yang sangat besar. Duduknya lagi kita di majelis ilmu di waktu ya fajar setelah sholat subuh sampai menjelang yakni syuruk ya terbitnya matahari, maka ini merupakan kenikmatan yang sangat agung. Namun apa yang harus kita pahami yakni di bulan Rajab ya biasanya sebagian kaum muslimin ya yakni merayakan yang dikatakan yakni dengan apa yang menjadi kejadian sebuah mukjizat dalam ya, agama kita yang mulia ini yang dikatakan dengan Isra Mi'raj, Al-Isra wal Mi'raj ya. Namun yang ingin kita sampaikan bahwa Isra Mi'raj di dalam kacamata akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bukanlah sebuah seremonial. Perhatikan baik-baik, bukanlah sebuah seremonial. Mana dalil? Antum silakan cek seluruh para ulama dari zaman Nabi SAW, lalu para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan a'immatu arba, 4 imam kita yang besar. Adakah antum akan menukil di situ perayaan Isra Mi'raj? Tidak ada satupun. Tidak dilakukan oleh para a'immah. Oleh karena itu, ya, Isra Mi'raj ini bukanlah perkara seremonial, tapi ini merupakan salah satu cabang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus dipahami dengan benar, yang akan menaikkan dan mengangkat seseorang kepada derajat yang lebih tinggi, yakni dengan keimanannya kepada peristiwa Isra Mi'raj dan mengambil faedahnya, maka disitulah justru akan menguatkan iman seorang mukmin. Maka kita perlu untuk ya mengkaji ya tentang ya Isra wal Mi'raj ya. Taib Ahlus Sunnah wal Jamaah ya yakni mengimani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diisrakan oleh Allah Jalla wa Ala dari Makkah ke Baitul Maqdis, lalu dimi'rajkan naik ke langit. Berapa lapis langit? 7. Dengan ruh dan jasadnya dalam keadaan sadar. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa perlu saya tekankan? Dan di sini ya para ulama menjelaskan perlu ditekankan jelas bahwa Al-Isra wal Mi'raj itu hakun, benar adanya. Karena kalau antum nanti baca lagi banyak sekali penyelewengan seperti orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, maka mereka meniadakan akidah yang demikian. Kata mereka, kata orang-orang Jahmiyah, Isra Mi'raj itu adalah yang dilakukan dalam keadaan Nabi mimpi. Ya. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sahih bahwa Nabi SAW telah diisrakan oleh Allah Jalla wa Ala. Apa arti Isra? Dalam surah Al-Isra, perjalanan di malam hari. Al-Mi'raj ya, diangkat ya. Diangkat menuju langit ya. Langit itu di atas di bawah, Pak? Di atas. Diangkat menuju langit yang tertinggi, bahkan sampai nanti ke Sidratul Muntaha. Allahu Akbar. Ya, diperjalankan oleh Allah Tabaraka wa Taala dari Makkah ke Baitul Maqdis.
dan itu dalam keadaan Nabi SAW dengan ruh dan jasadnya. Ya. Mana dalilnya? Ya, salah satu dalil hujjah yang paling nyata, ya, kita buka surah Al-Isra. Di ayat yang pertama, Allah tabaraka wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Kata Allah tabaraka wa taala, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari, ya, lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini hujjah yang sangat jelas. Dan kata-kata bi abdihi, inilah yang kata para ulama menjelaskan dengan jasad dan ruh. Karena menggunakan kata-kata bi abdihi, dengan jasad dan ruh. Maka bukan hanya dengan ruhnya, tapi dengan jasad dan ruh. Allahu Akbar. Ya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan di sini perlu antum ketahui kata-kata bi abdihi mengandung dua faedah yang sangat besar. Tadi faedah yang pertama menjelaskan akidah Ahlus Sunnah bahwa yang berjalan itu betul-betul jasad dan ruh. Itu yang pertama. Yang kedua, ini merupakan gelar Nabi sallallahu alaihi wasallam kata para ulama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat senang ketika dikatakan Rasulullah wa abduhu. Rasulnya dan hambanya. Maka menjadi hamba Allah ini kenikmatan besar dan ini merupakan yakni gelar sebaik-baik gelar. Kenapa wahai saudaraku? Kalau antum junto kepada surah Al-A'raf, maka siapa yang tidak menjadi hamba Allah, maka dia akan menjadi hambanya hawa nafsu. Hanya dua pilihannya. Antum mau menjadi hamba Allah atau menjadi hamba hawa nafsu. Ketika menjadi hambanya hawa nafsu, apa yang terjadi? Kata Allah, kamathali. Permisalannya seperti kalbun, seperti anjing. Seperti anjing. Anjing bagaimana? Kata Allah, sifatnya yalhath. Lidahnya menjulur hinanya. Dikasih dunia, dia menjulurkan. Gak dikasih juga menjulurkan. Dikasih menjulurkan lidahnya, gak dikasih menjulurkan lidahnya. Dan orang kalau sudah menjadi hambanya dunia, menjadi hambanya hawa nafsu, apa yang terjadi? Tidak bisa berkata tidak kepada dunia. Makanya Nabi sampai mengatakan ta'isha abdud dinar wa ta'isha abdud dirham wa ta'isha abdul khamisah. Lihat, ada datang proposal, ini bisa lakukan bisnis ini kalau mau, tapi harus begini nih. Ini ada transaksi yang haramnya. Gimana? Kalau jadi hamba Allah gimana? Nggak bisa. Afwan. Karena yakin rezekinya dari Allahu Jalla wa'ala. Berani berkata tidak dengan dunia. Ada wanita cantik tapi bukan mahram. Lihatin apa tunduk pandangan? Tunduk pandangan. Nggak mau lihat. Ya. Tapi ketika menjadi budaknya hawa nafsu, hambanya hawa nafsu, apa yang terjadi? Tidak bisa berkata tidak. Akhirnya terombang-ambing hidupnya. Dan lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang menjadi hamba hawa nafsu. Bukankah mereka persis seperti anjing yang menjulurkan lidahnya? Allahu Akbar. Ya. Maka dari ayat yang pertama ini, ya, surah Al-Isra ayat pertama, kita bisa mendapatkan faedah. Nabi SAW itu gelarnya tinggi, ya, Abdullah. Makanya kata Nabi SAW, sebaik-baik nama Abdullah wa Abdurrahman. Itu terkandung makna di dalamnya. Artinya sebaik-baik dari hamba Allah itu adalah namanya Abdullah wa Abdurrahman, yang artinya juga hamba Allah, bukan hamba hawa nafsu. Ya, maka Nabi SAW disebut dengan, yakni disebut dengan gelarnya yang paling besar. Ya. Kemudian Nabi SAW ketika diperjalankan ke Baitul Maqdis, lalu dimi'rajkan ke langit dengan ruh dan jasadnya dalam keadaan sadar, kemudian diangkat sampai ke langit ke-7,
lalu ke Sidratul Muntaha. Allahu Akbar. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memasuki surga, melihat neraka, melihat para malaikat, ya. Kemudian juga apa yang menjadi akidah kita? Nabi mendengar pembicaraan Allahu Jalla wa Ala, bahkan berbicara langsung dengan Allah. Maka perlu antum ketahui, gelar kalimullah itu tidak hanya pada Musa alaihissalam. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah memang yang kita lebih familiar, ya, mengetahui bahwa kalimullah itu lebih dikenal dengan Nabi Musa alaihissalam. Tapi dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalimullah itu ada 3. Yang pertama siapa? Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam pertama diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, lalu berdialog dengan Allah, ya, ditanya ini namanya apa, ini namanya apa, ya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, dan yang ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj berdialog langsung dengan Allah ketika menerima perintah salat. Ya. Maka kalimullah, ya, yakni orang yang langsung berbicara dengan Allah Jalla wa Ala. Kemudian bertemu dengan para nabi. Bertemu dengan para nabi 2 kali. Bertemu di Baitul Maqdis, Nabi salat, ya. Lalu mengimami mereka, dan Nabi nanti ketika naik ke setiap langit, nanti akan dijelaskan riwayatnya, ya. Dan beliau mendapatkan perintah salat, yakni salat 5 waktu sehari semalam. Jadi perintah salat itu diberikan pada saat di Mi'rajkan, dan beliau kembali ke Mekah pada malam itu juga. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Maka, ya, ketika ada seseorang, ya, yang meragukan dengan apa yang menjadi akidah yang sahih ini, maka dia berarti telah keluar dari akidah yang sahih, keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Baik. Kita lihat bagaimana perinciannya, ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhum, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni telah bersabda, Jibril alaihissalam telah mendatangi kepadaku bersama Buraq. Apa ini Buraq? Yakni kata Nabi SAW, semacam hewan, ya, yang putih, ya, yang tinggi, tapi tingginya itu, ya, yakni lebih tinggi dari keledai, tapi lebih pendek daripada kuda atau bagal, ya, lebih rendah daripada kuda, maka berada di antaranya, ya. Kemudian kata Nabi SAW, yang dapat meletakkan kakinya, maka tatkala diletakkan kakinya melangkah, maka dia melangkah sejauh pandangannya. Kita saja pandangannya kan lumayan, Pak, ya. Kalau kita pernah jalan, pandangan kita sampai mentok, itu langsung sekali langkah seperti itu. Itu kalau kita. Bagaimana dengan Buraq yang Allah ciptakan, maka pandangannya begitu jauhnya, ya. Maka begitu panjangnya melangkahkan, ya, sehingga akhirnya beliau, ya, diperintahkan, ya, untuk menaikinya. Sampailah aku di Baitul Maqdis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baitul Maqdis, Pak, kalau jalan kaki atau naik onta, ya, dari Mekkah ke Baitul Maqdis itu butuh waktu 1 bulan, Pak. Butuh waktu 1 bulan. Berarti pulang pergi berapa, Pak? 2 bulan. Ya. Makanya ajib, ini kok bisa dalam satu malam. Maka kata Nabi SAW, aku menaikinya sampai aku di Baitul Maqdis. Lalu aku turun, kata Nabi SAW, dari Buraq tersebut, dan aku mengikatnya dengan tali yang biasa diikat oleh para nabi. Dalam riwayat lain dikatakan, lalu aku mengikatnya di tempat yang biasa para nabi mengikat tunggangannya. Allahu Akbar. Jadi percis Nabi sampai Baitul Maqdis diikatlah tuh Buraq. Ya. Kemudian setelah itu, ya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Tsumma," kemudian aku masuk ke Masjidil Aqsa. Aku masuk ke Masjid Al-Aqsa, ya, dan aku salat 2
2 rakaat. Salat 2 rakaat. Ya. Maka di sini menjadi hujjah juga para ulama yang memberikan pendapat yang sahih, karena sebagian ahli ilmu ada yang mengatakan tidak adanya salat tahiyatul masjid. Pernah dengaran tuh mungkin? Ya, karena Nabi memang prakteknya di Madinah tidak ada satu riwayat Nabi melakukan salat tahiyatul masjid. Jadi kalau imam datang itu sunnahnya langsung qomat. Jadi dulu Nabi SAW kalau sholat itu di rumah beliau, lalu beliau berjalan sampai ke masjid, kalau udah lihat sahabat lihat Nabi langsung qomat. Allahu Akbar, maka Nabi langsung memimpin sholat. Maka sebagian ada yang mengatakan tidak ada sholat tahiyatul masjid, padahal hadisnya telah sahih dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhum, dan juga tentang peristiwa Mi'raj ini, Isra dan Mi'raj. Maka pada saat Al-Isra, ya, diperjalankan malam ke Baitul Maqdis, Nabi sholat 2 rakaat. Sholat apa itu? Sholat tahiyatul masjid. Maka ini hujjah yang membantah orang-orang yang mengatakan tidak ada sholat tahiyatul masjid. Ya. Baik. Kemudian setelah itu Jibril alaihissalam membawakan kepadaku satu wadah. Satu wadah isinya khamar dan satu wadah isinya 1 gelas susu. Ya akhi, perlu antum ketahui pengharaman khamar itu setelah Nabi hijrah. Maka kejadian Isra Mi'raj ini Pak, yang perlu antum ketahui dalam kitab-kitab tarikh yang sahih, yang pertama Pak, tidak ada tanggal yang jelas. Ada yang mengatakan bulan Ramadan, ada yang bilang bulan Rajab, ada yang bilang bulan-bulan yang lain. Ya Pak ya. Yang mengatakan bahkan tahunnya saja mereka ya tidak bisa memastikan. Namun yang jelas yang dimaksud tahunnya di sini adalah sebelum hijrah. Sebelum hijrah. Maka sebelum hijrah khamr itu belum diharamkan, Pak. Ya. Makanya nanti kan kalau kita baca kitab tarikh, di mana khamr itu diharamkan? Di Madinah. Sampai pada saat itu Madinah, kata para sahabat, seperti sungai-sungai khamr. Ketika dibuang mereka semua langsung membuang. Ketika khamr sudah haramkan. Makanya ketika itu Jibril alaihissalam ya menawarkan satu wadah, satunya khamr, satunya. Kenapa Anda perlu jelaskan ini, Ahi? Ini digunakan oleh orang-orang liberal. Kata orang liberal apa? Lihat Jibril aja nyuguhin khamr buat Nabi. Berarti khamr halal. Paham antum? Karena orang liberal itu seperti itu. Lihat Jibril ini loh. Antum tahu Jibril enggak katanya? Penghulunya para malaikat. Nyuguhin Nabi khamr, berarti enggak apa-apa ya, akhi. Dan khamr itu sama sama susu. Buktinya khamr disandingkan sama susu. Lihat, ini pemikiran yang sangat bahaya. Makanya perlu kita jelaskan. Ya. Namun setelah Nabi SAW memilih susu, apa kata Jibril alaihissalam? Kata Jibril, sungguh engkau telah memilih yang fitrah. Engkau telah memilih yang fitrah, yang sesuai dengan kesucian jiwa manusia, karena susu itu sesuatu yang lebih baik. Alhamdulillah. Ya, makanya fitrah manusia itu pasti hukum asalnya baik. Ya. Maka jangan sampai salah ya Pak ya, insyaallah ya. Kemudian lanjut setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam ya naik lagi ke Buraq ya. Naik ke Buraq, Nabi SAW bersama Jibril naik ke langit. Maka Jibril alaihissalam meminta agar dibukakan pintu langit. Dan ketika ditanya, siapa engkau? Lihat, penjaga langit di langit yang pertama mengatakan, siapa engkau? Maka berkata Jibril. Lalu ditanya lagi, ya, siapakah yang ada bersamamu? Maka Jibril menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril ditanya lagi, apakah dia telah diutus? Kata Jibril alaihissalam, iya, dia telah
diutus. Nanti pertanyaan ini akan diulang terus sampai langit ketujuh, Pak. Apa faedahnya yang bisa kita petik dari riwayat yang ini, Pak? Kata para ulama, para malaikat penjaga langit saja tidak tahu perkara yang gaib. Nanya, siapa kamu? Bersama siapa kamu? Apakah dia telah diutus? Diulang pertanyaan itu ya, menandakan para malaikat tidak tahu yang gaib. Kalau malaikat aja yang di langit gak tahu yang gaib, terus ada makhluk di muka bumi ini yang mengatakan, tenang, Anda tahu kiamat tahun berapa. Kira-kira sesat gak, Pak? Sesat dan menyesatkan. Ya, malaikatnya gak tahu. Kemudian, ya akhi, malaikat ketika mau naik ke atas langit, sekaliber Jibril alaihissalam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap diperiksa, SOP-nya ketat. Ya, maka jangan ente pikir wah tenang, nggak ada. Ya, semua SOP Allah membuat sistem. Ya, maka nggak ada yang bisa, Pak. Ya, orang-orang yang mengatakan dirinya wali bisa naik ke langit ketujuh besok balik lagi. Kalau sholat Jumat ke Mekah, dusta. Dusta. Nabi saja sama Jibril alaihissalam itu ketika naik tiap langit ditanya dan dijaga ketat, nggak bisa langsung buka aja. Nggak bisa pakai forrider, nggak bisa, Pak. Ya. Maka belakangan hari ada orang ngaku-ngaku wali, Anda tuh kalau mau naik ke langit ketujuh katanya sebentar aja. Allah Ustaz. Ya. Maka ini kedustaan yang sangat besar. Ya. Maka setelah itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka aku bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Kata Nabi Adam alaihissalam, marhaban, wahai anakku yang salih. Allah. Karena Nabi Adam merupakan bapak dari para nabi. Bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Maka beliau menyambutku, kata Nabi SAW, dan mendoakan kebaikan untukku. Nah ini juga apa faedahnya, Pak? Kalau kita bertemu dengan seseorang, maka hendaknya kita sambut dengan ucapan yang indah. Dan kita doakan kebaikan. Sebagian orang kalau ketemu, baru kelihatan hidung ente, mana aja. Nah, datang ucapkan marhaban, selamat datang ya akhi. Ya. Lihat seperti Syekh Shalih, ya. Itu ketika ada tamu datang di Madinah, datang ke rumah beliau, antum tahu bagaimana perlakuan beliau. Beliau tuh turun, Pak, keluar pagernya, itu tamunya digandeng tangannya, habis dipeluk, dicium, digandeng tangannya, dibawa sampai ke tempat duduknya. Allah. Begitu adabnya orang-orang berilmu. Ya. Luar biasa. Ya. Maka Nabi Adam alaihissalam menyambutnya, kemudian mendoakan kebaikan untukku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka aku naik lagi kembali kepada Buraq dengan Jibril alaihissalam, maka naik lagi sampai dibukakan lagi pintu langit yang kedua. Sebelumnya ditanya seperti biasa, siapa engkau? Ya, ia menjawab Jibril. Siapa yang bersamamu? Lalu Jibril menjawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya lagi, apakah ia telah diutus dengannya? Jibril mengatakan dia telah diutus. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu setelah dibukakan, maka beliau bertemu dengan dua sepupuku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu maksudnya? Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya bin Zakaria alaihi salam. Allahu Akbar. Kenapa juga mereka dikumpulkan berdua oleh Allah Jalla wa'ala, kata para ulama? Karena Isa bin Maryam, ya, dan Yahya bin Zakaria alaihi salam, mereka ini sepupuan, Pak. Jadi bibinya, ya, ibunya Nabi Isa alaihissalam adalah bibinya Nabi Yahya, ya, dan ibunya Nabi Yahya adalah bibinya Nabi Isa alaihi salam, ya. Maka dikumpulkan. Maka keduanya menyambutku, kata Nabi SAW, dan mendoakan akan kebaikan untukku. Allahu Akbar. Lagi-lagi seperti itulah kebiasaan orang-orang saleh. Kemudian Nabi SAW melanjutkan lagi, ya,
dengan buruk naik lagi ke langit ketiga. Maka Jibril alaihissalam minta dibukakan pintu, maka ditanya dengan pertanyaan yang sama, siapa engkau? Ya, kemudian beliau menjawab, Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya lagi, apakah dia telah diutus dengannya? Dia menjawab, iya, dia telah diutus. Maka di langit ketiga kata Nabi SAW, aku berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka di langit ketiga aku bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam dan aku melihat ia telah dianugerahkan setengah ketampanan dari manusia. Bayangkan manusia, ya, ketampanan luar biasa. Nah ini kalau kita junto dengan tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa sebetulnya, ya, salah satu pendapat yang kuat juga, maka dikatakan kenapa setengah, karena pada saat diciptakan Nabi Adam alaihissalam dikumpulkan tuh dari seluruh tanah, Pak. Ya, dikumpulkan dari seluruh tanah. Dan Nabi Adam alaihissalam diciptakan langsung dengan kedua tangan Allah. Maka para ulama menjelaskan yang paling indah itu Adam alaihi salam, karena diciptakan langsung oleh kedua tangan Allahu Jalla wa'ala, ditiupkan ruh. Nah, dari Nabi Adam ini setengahnya ketampanannya diberikan kepada Yusuf alaihissalam. Setengahnya lagi kita dibagi-bagi, Pak. Mungkin ada yang per 1 triliun, ya, makanya kita pas-pasan mukanya, Pak. Ya, karena bagi-bagi udah. Ya. Nabi Adam setengah dari ketampanan seluruh manusia. Maka antum bisa bayangkan, ya, Nabi Yusuf alaihissalam begitu tampannya sampai-sampai para wanita-wanita itu mengiris-iris tangan mereka, ya, tidak merasakan luka karena saking takjubnya melihat Yusuf alaihissalam. Ya. Maka kata Nabi SAW, Nabi Yusuf menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Allahu Akbar. Ya. Kemudian Nabi melanjutkan, aku naik buruk lagi. Lanjutkan lagi sampai langit keempat. Maka Jibril alaihissalam minta untuk dibukakan pintu. Seperti tadi lagi pertanyaannya, siapa engkau? Ya, siapa yang bersamamu? Ya, apakah dia telah diutus? Sama pertanyaannya. Maka setelah itu kata Nabi SAW, maka di situ aku, yakni berjumpa dengan saudaraku. Ya, siapa? Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam. Ya. Maka kata Nabi SAW, ia menyambutku, mendoakanku kebaikan untukku. Ya. Dan Nabi Idris alaihissalam, bukankah Allah telah mengatakan dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Maka Nabi Idris alaihissalam merupakan salah satu nabi yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Makanya diletakkan di langit yang keempat. Ya. Kemudian aku naik burak lagi kata Nabi SAW. Ya, sampai menuju langit kelima. Ditanya dengan pertanyaan yang sama. Maka setelah dijawab semuanya, dibukakan pintu langit. Kata Nabi SAW, maka di situ aku bertemu dengan Harun. Nabi Harun alaihi salam, dan dia mendoakan kebaikan untukku. Apa faedah di langit yang ke-5 ini, Pak? Nabi Harun alaihissalam. Antum ingat, Nabi Harun diangkat menjadi nabi, kata para ulama, itu disebabkan dengan doanya Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa alaihissalam itu berdoa ketika diperintahkan berdakwah untuk menuju kepada siapa? Fir'aun. Dan Nabi Musa minta saudaranya Harun agar diangkat menjadi pendampingnya. Ya. Maka apa kata para ulama? Lihat, kalau engkau punya teman yang salih, maka teman itu doanya mengangkat derajatmu. Dan Harun salah satu orang yang mendapatkan yang paling tinggi, yakni dengan doanya sahabatnya atau temannya, saudaranya juga yang salih berdoa kepada Allah, dengan perantara itulah maka Harun diangkat menjadi seorang nabi. Bahkan diletakkan oleh Allah yakni di langit yang kelima. Maka hendaknya seseorang mengambil pelajaran, Pak. Al-mar'u ala dini khalil. Ya, seseorang itu berada di atas agama temannya. Maka perhatikan, jangan kita sembarangan duduk. Ya. Mukmin, maka dia memilih dengan siapa dia berjalan, dengan siapa dia keluar, dengan siapa dia masuk. Maka hendaknya dia berjalan, dia masuk dan keluarnya dengan orang-orang yang berilmu, dengan orang-orang salih. Bukankah
anjingnya Ashabul Kahfi menjadi diangkat, kata Ibnu Qayyim, disebabkan mereka bersama Ashabul Kahfi. Anjing itu bisa mulia karena bersama orang-orang saleh. Maka hendaknya kita, ya, apalagi di penghujung umur kita nih Pak, ya, saya lihat sini wajah-wajahnya sudah banyak yang hampir expired. Ya. Mulai sekarang jangan buang-buang waktu, pilih teman-teman yang saleh. Bapak ingat, Bapak punya teman saleh, Pak. Ya. 40 Bapak punya teman 40 orang saleh. Lalu ketika Bapak wafat disolatkan oleh mereka. Dan cukuplah itu menjadi syafaat. Ya. Dan bukankah orang-orang saleh akan mencari temannya nanti di akhirat? Ya Rabb, aku dahulu haji bersamanya, sholat bersamanya, dakwah bersamanya, tapi aku tidak menemukannya, ya Rabb. Maka dia cari-cari kita. Allahu Akbar. Jangan cari teman dunia terus isinya, ngobrolinnya dunia terus. Cari teman-teman yang saleh. Dan ini bukti bahwa Nabi Harun alaihissalam menjadi seorang nabi dan diangkat sampai diletakkan di langit yang kelima disebabkan yakni dekatnya dia dengan Musa alaihissalam. Ya. Baik. Kemudian setelah itu, ya, Nabi SAW kembali ke buraknya, ya, maka naik sampai ke langit ke-6. Maka Jibril alaihissalam mohon dibukakan pintu, ditanya dengan pertanyaan yang sama. Maka setelah dibukakan, kata Nabi SAW, maka aku bertemu dengan Musa alaihissalam. Maka Musa menyambutku, ya, dan mendoakan kebaikan untukku. Allahu Akbar. Maka setelah itu kata Nabi SAW, aku naik burak lagi, ya, sampai ke langit ke-7. Maka Jibril alaihissalam minta dibukakan pintunya dengan 3 pertanyaan yang sama. Setelah dibukakan, maka kata Nabi SAW, aku bertemu dengan Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar. Khalilullah wa Khalilur Rahman. Kata Nabi apa? Adapun Ibrahim sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu Ka'bahnya di langit. Maka aku melihat, ya, Ibrahim alaihissalam sedang menyandarkan bahunya di Baitul Ma'mur. Allahu Akbar. Beliaulah yang sangat berat hidupnya untuk mempertaruhkan bahkan nyawanya untuk mempertahankan kalimat La ilaha illallah. Dan beliaulah yang mendirikan bangunan Bakkah, ya, Ka'bah, yang menaikkan fondasinya. Allahu Akbar. Dan Allah anugerahkan setelah itu tidaklah dari keturunannya kecuali para nabi dan rasul, bapaknya para nabi. Dan ketika wafat diletakkan oleh Allah di langit ke-7, dan hadiahnya beliau bersandarkan yakni Baitul Ma'mur. Allahu Akbar. Ibrahim alaihissalam. Maka bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang di Baitul Ma'mur tersebut, Pak, setiap hari didatangi 70.000 malaikat yang baru. Besok baru lagi. Ya. Maka Nabi SAW begitu bahagianya, ya, disambut, didoakan kebaikan, ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, kemudian burak itu naik lagi, burak tersebut pergi lagi sampai ke Sidratul Muntaha. Allahu Akbar. Naik ke Sidratul Muntaha, ya. Dan Sidratul Muntaha itu, Pak, tidak bisa tidak bisa digambarkan, dideskripsikan. Begitu indahnya. Ya. Yang kata Nabi SAW, lebar dedaunannya seperti telinga-telinga gajah. Dan buah-buahan yang ada di sana seperti tempayan-tempayan yang besar. Sangat indah. Ya. Maka tatkala Nabi SAW, ya, perintah Allah Jalla wa'ala, ya, yakni memenuhi Sidratul Muntaha, maka Sidratul Muntaha berubah dan tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang bisa menjelaskan sifat-sifat Sidratul Muntaha karena keindahannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa. Tidak ada satupun. Imma diri Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya bisa mengambil tapi enggak bisa mendeskripsikan secara lengkap. Ya.
maka Allah Azza wa Jalla memberikan kepadaku wahyu dan mewajibkan kepadaku salat 50 kali dalam sehari semalam. Ya, maka setelah itu di Sidratul Muntaha, nah ini udah di ujung nih Pak, tingkat yang paling tinggi. Disitulah baru ada Allah istiwa. Ya, dan disinilah kita lihat akidah Ahlus Sunnah, maka Allah berada di mana? Is-sama, di atas. Bukan di mana-mana. Di mana-mana. Orang hari di mana? Allah di mana? Allah di mana-mana. Allah berada di atas. Ini hadis yang tidak bisa dibantah dan perlu untuk ketahui. Hadis tentang Isra wal Mi'raj mutawatir. Datang dari puluhan para sahabat. Tidak bisa dibantah. Maka siapa yang membantahnya, itu artinya orang yang jahil dan orang yang kurang akal. Ya, karena hadisnya mutawatir. Baik. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, kemudian aku turun dan ketemu Musa alaihissalam, diperintahkan turun. Ya, ketemu Nabi Musa alaihissalam, lalu ia bertanya, apa yang diwajibkan oleh Rabbmu terhadap umatku? Maka aku menjawab, salat 50 kali sehari. Ya, faqala, lalu dia berkata, kembalilah kepada Rabbmu. Wahai Muhammad, kembali kepada Rabbmu. Mintalah keringanan. Minta keringanan. Kenapa? Sungguh umatmu tidak akan mampu, kata Musa alaihissalam. Tidak akan mampu akan hal itu. Sesungguhnya aku telah menguji Bani Israel, kata Musa alaihissalam, dan aku telah mengetahui bagaimana kenyataan mereka. Ya, terlalu berat. 50 waktu. Ya, antum kapan main pingpong? 50 kali. Bisa lagi kulineran. Ya, 50 kali. Kalau 50 kali antum bagi 24 jam bagi 50, berarti berapa sepersekian jam? Setengah jam sekali. Ya. Per 30 menit sholat, 30 menit sholat. Ya. Maka kata Nabi SAW, maka aku kembali lagi kepada Rabbku. Lalu aku memohon, ya Rabb, ya Rabb, berilah keringanan kepada umatku. Maka aku diberi keringanan sampai akhirnya kepada 5 waktu sholat. Lalu aku kembali kepada Musa alaihissalam. Thumma, kemudian aku berkata kepadanya, Allah telah memberikan kepadaku keringanan dan dengan hanya 5 kali dalam sehari. Maka Musa mengatakan, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu. Ya, maka minta lagi, kembalilah kepada Rabbmu untuk minta keringanan. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW berkata, aku terus bolak-balik antara Rabbku dengan Musa alaihissalam, sehingga Rabbku mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya kewajiban sholat itu 5 kali dalam sehari semalam. Ya, setiap sholat mendapatkan pahala 10 kali lipat. Itu kaidahnya. Maka 5 kali sholat sama dengan 50 kali sholat. Maka barang siapa berniat yakni melakukan satu kebaikan lalu ia tidak melaksanakannya, maka dicatat untuknya 1 kebaikan. Lihat. Dan jika ia melaksanakannya, maka dicatat untuknya 10 kebaikan. Dan barang siapa berniat melakukan 1 kejelekan namun ia tidak melaksanakannya, maka kejelekan itu tidak dicatat atasnya. Ya. Dan jika ia melakukannya, maka hanya dicatat dengan 1 kejelekan. Allah Akbar. Maka dari sini timbul nanti banyak faedah. Ya. Maka kita kembali dulu ke kisahnya Musa. Maka Rasulullah SAW berkata, kemudian aku turun hingga bertemu Musa lagi alaihissalam, lalu aku beritahukan kepadanya, maka ia mengatakan, kembalilah kepada Rabbmu, minta lagi keringanan. Maka Nabi SAW mengatakan, aku telah berulang-ulang kali kepada Rabbku dan aku malu kepada Rabbku. Allahu Akbar. Ya. Hadis yang sahih riwayat Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Maka apa yang bisa kita ambil faedah? Ya, yang pertama faedahnya kata para ulama. Yang pertama Pak, bahwa Nabi SAW itu naik ke langit untuk mengambil perintah as-shalah. Ya. Maka di sini jelas bahwa perintah salat merupakan ibadah yang sangat utama karena diberikan dengan cara naik ke langit yang ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha.
Maka sholat ini ibadah dengan tingkatan yang paling tinggi. Makanya para sahabat, Pak, ketika ada seseorang menafikan ibadah yang lain, mereka tidak langsung mengeluarkan dari millatul Islam. Tapi kata mereka, kalau sudah tidak sholat, apa yang tersisa agama atas orang itu? Karena perjanjian kita dengan mereka, orang-orang kafir, adalah sholat. Maka sholat ini penting. Bukan perkara main. Ya. Makanya seorang mukmin harus betul-betul memperhatikan sholatnya. Bahkan sifat-sifat sholatnya. Nabi SAW telah mengkhabarkan kepada kita, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana aku sholat. Dan Nabi telah mengkhabarkan ada orang sholat 60 tahun lamanya. 60 tahun bukan 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 60 tahun. Tidak diterima sholatnya walaupun satu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang mukmin hendaknya betul-betul memperhatikan sholat. Dan tadi kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam didapati awalnya 50 kan? 50 kali. Kenapa, Pak? Itu bukti kata para ulama menjelaskan Allah begitu mencintai ibadah yang bernama sholat. Sampai-sampai Allah minta hukum asalnya berapa? 50. Karena Allah cinta dengan sholat. Dan bukankah seseorang ketika sholat satu kali sujudnya maka mengangkat derajatnya di sisi Allah dan menghapuskan dosanya. Seorang sahabat pernah ditanya oleh Nabi, apa permintaanmu? Maka sahabat itu berkata, ya Rasulullah, aku ingin menjadi tetanggamu ya Rasulullah di surga. Wah, berat. Yang lain kata Nabi, nggak ada. Oh, jadi tetangganya Nabi. Ya, kita mau jadi tetangganya Syekh Sudes saja susah. Ya, mau jadi tetangganya Syekh Utsaimin, ya rahimallahu taala, ya sudah susah. Ini mau jadi tetangganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Bantu aku dengan engkau memperbanyak sujud. Artinya banyak sholat. Banyak sholat. Dan Nabi orang yang sholatnya sampai kakinya bengkak. Kalau kita bengkak kenapa, Pak? Asam urat. Nabi bengkak kakinya dengan sholatnya yang panjang. Maka sholat ini, Pak, hukum asalnya Allah cinta sekali dengan sholat. 50 kali. Tapi lihat tadi berulang-ulang Jibril Musa alaihissalam mengatakan umatmu nggak akan sanggup. Sampai 5 kali pun masih mengatakan tidak sanggup. Maksudnya apa? Karena Musa melihat kelakuan Bani Israel. Dan apa yang diucapkan Musa alaihissalam sebetulnya ada betulnya. Pertanyaan saya sekarang, sholat 5 waktu yang ditetapkan, berapa persen kaum muslimin melakukannya? Yang semuanya melakukannya lengkap. Berapa persen? Yang jelas setengahnya kurang, gitu ya. Kurang dari 50%. Itu baru yang lengkap. Oke. Yang kedua, yang berjamaah. Wah, langsung turun drastis tuh. Mungkin 5%. Ya. Dari yang berjamaah di tahun lagi yang khusyuk tambah sedikit lagi. Ya. Belum lagi yang mengamalkan isi salat. Ya Allah. Maka artinya memang Musa alaihissalam mengatakan berat. Ya, tapi kata Nabi SAW, Nabi menutupnya apa? Kata Nabi SAW, aku malu kepada Rabbku. Dan al-haya minal iman. Malu itu bagian dari iman. Nabi malu. Sudah bolak-balik. Dan tadi ya, balik lagi pada akidah kita, ketika Nabi bolak-balik gimana? Begini atau begini? Begini kan? Ya, dari langit ke-5, langit ke-6, naik lagi ke atas ya, Sidratul Muntaha untuk berdialog dengan Allah Jalla wa Ala. Maka salat pada hukum asalnya perbuatan, yakni sebuah amal yang sangat besar. Kemudian yang bisa kita ambil lagi faedah dari sini, ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala tadi mengatakan, ya Muhammad, sungguh kewajiban sholat itu 5 kali dalam sehari semalam. Setiap sholat mendapatkan pahala 10 kali lipat. Maka timbullah sebuah kaidah sampai dikatakan tidaklah seseorang berbuat satu kebaikan maka menjadi 10 kali lipat. Maka disinilah, Pak, bentuk rahim dari Allah Jalla wa Ala. Ketika seorang melakukan satu kebaikan, Allah lipat gandakan menjadi 10
10 hari. Kalau dia melakukan kebatilan, tetap ditulis saja satu. Kurang apa rahmat Allah Jalla. Ya. Maka di sini pula ya menjadi ya banyak ya kaidah-kaidah usul fikih ya. Makanya dikatakan Nabi pun mengulangnya, kata Nabi SAW, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan tidaklah seseorang membaca dari satu huruf Al-Quran kecuali diganjar dengan 10 kebaikan. Karena hukum asalnya balik kepada kaidah kebaikan dari sholat. Dan di sini yang ditekankan dalam masalah sholat, kenapa Pak? Karena sholat ini tonggaknya Pak. Kalau sholatnya baik, maka seluruh amalnya akan baik. Yang pertama kali dihisab. Kalau sholatnya buruk, semuanya akan buruk. Maka sholatnya dilipat gandakan menjadi 10, maka berlaku baru dengan amal-amal yang lainnya. Kalau sholatnya sudah tidak baik, tidak akan yang lainnya bisa baik. Ya. Termasuk di dalam ya syariat kita, salah satunya sholat yang sangat utama, yakni sholat asar. Ya, wal asar, sampai-sampai dikatakan salah satu tafsir adalah demi waktu asar, dan telah sahih dari Nabi SAW, orang yang meninggalkan sholat asar maka baginya hari itu seluruh amalnya batal. Lihat, perkara sholat ya, perkara sholat. Maka sholat ini sesuatu hal yang sangat agung di sisi Allah. Maka jangan sampai kita ya tidak memperhatikan masalah sholat ya. Jangan sampai tidak memperhatikan masalah sholat. Ya. Taib. Maka setelah itu Nabi SAW Pak turun. Sampailah di kota Mekah. Ketemu sama Abu Jahal. Maka berkata kepada Abu Jahal nanya, dari mana ya Muhammad? Apa kata Nabi SAW? Aku habis. Dengan terbukanya Nabi, artinya tidak pernah mengumpetin apa-apa, ingin selalu mendapatkan manusia dapat hidayah. Sungguh Allah telah memperjalankanku tadi malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu aku mi'raj naik ke langit ke-7, dan sekarang pagi-pagi sudah ada lagi di Mekah. Kata Abu Jahal, tunggu dulu, saya kumpulin dulu orang ya, nanti artinya berubah omongannya nih. Diam dulu. Dikumpulin orang Pak, dikumpulin orang sama Abu Jahal. Kenapa kata Abu Jahal? Hari ini agama Muhammad selesai. Ya. Kenapa? Karena di zaman itu motor itu belum ketemu, Pak. Motor belum ketemu, apalagi pesawat, ya. Maka kalau ada orang bilang pada zaman itu, saya dari malam tadi ke Masjidil Aqsa. Kita tahu tadi jalan 1 bulan, pulang pergi berarti 2 bulan. Wah, ini Muhammad majnun, udah gila nih. Kan gitu kan kata Abu Jahal. Maka dikumpulin orang. Maka Abu Jahal mengatakan, ya Muhammad, ucapkan tadi, kasih tahu di orang-orang apa yang kamu alami tadi. Kita mau dengar semua. Maka Nabi mengucapkan dengan kata-kata yang sama. Semalam aku diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu aku naik ke langit ke-7 menerima perintah sholat. Maka apa yang terjadi Pak? Pada saat itu orang-orang musyrik ya telah menganggap Nabi SAW gila. Dan orang-orang yang lemah imannya sampai-sampai kata para ulama mereka murtad. Artinya apa Pak? Orang-orang yang lemah imannya cirinya apa? Mendahulukan akal. Maka orang yang mendahulukan akal dalam beragama, ciri-ciri imannya lemah. Ya, adapun orang-orang yang imannya kokoh, maka dia akan mendahulukan qala Allah wa qala Rasul. Dia meletakkan akalnya di bawah. Apa yang terjadi setelah itu, Pak? Ketika semua sudah goyang sampai mau murtad, maka setelah itu dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, kata Abu Jahal, tinggal 1 orang. Kalau orang ini ragu, orang ini menafikan saksian Nabi SAW, selesailah agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Abu Bakar. Ya, dan pada saat itu belum diberikan asyiddi Abu Bakar nih. Radhiyallahu anhu. Maka buru-buru Abu Jahal mencari Abu Bakar. Ketika ketemu langsung dikasih tahu, wahai Abu Bakar, sahabatmu telah mengatakan begini. Maka Abu Bakar ya radhiyallahu anhu dengan santainya
hanya mengatakan, yang ngomong siapa kayak gitu? Yang ngomong ya Muhammad, kata Abu Jahal. Benar, benar. Kalau Muhammad yang bicara, jangankan seperti itu, lebih dari itu aku beriman. Allahu Akbar. Lebih dari itu aku beriman. Maka Abu Bakar As-Siddiq ini kan dari orang yang nasabnya tinggi, Pak. Maka Abu Bakar As-Siddiq ini cerdas orangnya. Maka beliau langsung mengambil suatu pandangan, wah ini pasti orang-orang banyak yang murtad sudah nih. Ya, ini pasti Abu Jahal bikin makar nih ya. Maka buru-buru beliau berjalan menuju tempat yang biasa orang-orang Quraisy memberikan maklumat. Maka Abu Bakar langsung mengatakan, "Ayyuhan nas, wahai manusia, seandainya di hadapanku ada tembok yang berwarna putih dan mataku membenarkan temboknya berwarna putih, dan seluruh manusia mengatakan temboknya putih, hanya saja Rasulullah SAW mengatakan temboknya hitam, maka demi Allah aku akan dustai mataku dan aku dustai seluruh manusia dan aku iman Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Allahu akbar. Maka ucapan Abu Bakar As-Siddiq tadi langsung menetralisir orang-orang kembali kepada fitrah Islam. Allahu akbar. Maka sejak itulah Abu Bakar mendapatkan gelar Asy-Siddiq, orang yang membenarkan tanpa ragu. Maka apa faedah yang bisa kita petik, Pak? Ketika datang kepadamu qala Allah wa qala Rasul, maka hendaknya engkau benarkan. Jangan sekali-kali engkau pertanyakan wa kaif, bagaimananya, jangan. Tapi ucapkan sami'na wa ata'na. Maka engkau akan dikumpulkan bersama para siddiqin wasyuhada wassalihin. Ya. Maka ikuti jalan-jalan orang. Maka disitulah kita bisa mengambil pelajaran, ya, bahwa orang-orang yang melihat sesuatu apa yang datang dari Nabi SAW seperti apapun, maka harusnya kita imani, jangan kita biarkan akal kita. Dan uniknya Pak, tadi ketika Nabi dikumpulkan bersama orang-orang Quraisy pada saat itu, ada orang-orang yang iseng nanya, "Ya Muhammad, coba kabarkan kepadaku bagaimana sifatnya Baitul Maqdis." Maka Nabi langsung diperlihatkan oleh Allah, menjawab Nabi, begini. Allahu Akbar. Kata orang itu benar semua. Padahal Nabi SAW belum pernah loh ke Baitul Maqdis. Orang pada saat itu juga bilang, oh ini benar. Kok benar ya? Gitu. Luar biasa. Maka ada lagi yang nyaut tapi kan Muhammad dukun. Tetap jelas dia bisa tahu. Susah orang kalau nggak dapat hidayah ya Pak ya. Sudah dikasih tahu, sudah kebenaran terang benderang, tetap aja dia cari-cari lagi jalan untuk membantah. Ya. Maka begitulah Nabi SAW ya, dengan sabarnya ya, sampai akhirnya tegaklah ya. Dan orang-orang yang mengatakan Mi'raj itu tadi ya hanya ruhnya saja, bukan jasadnya dalam mimpi. Ya, kata-kata mereka nggak mungkin orang bisa menembus langit. Atmosfer kan kata orang-orang liberal hari ini Pak, nembus atmosfer kebakar orang. Kita katakan Mas, ini juga namanya mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang aneh bisa terjadi. Kalau nggak aneh namanya bukan mukjizat. Gimana? Ente yang bahlul. Ya. Jangan berpikir dengan pemikiran orang-orang yang terbatas. Ya, tapi kita yakin bahwa Allah itu annallaha kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu. Allah Maha mampu. Ya. Dan inilah ya akidah dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Maka dari pelajaran kita hari ini ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah bahwa Isra Mi'raj ini bukanlah sekedar seremonial atau bahkan bukan seremonial, tapi merupakan akidah yang sahih yang harus kita mengambil faedah dari perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini kita bisa mengetahui ternyata ibadah yang paling agung itu yang bernama as-shalah, salat. Ya. Jangan pernah meremehkan. Pelajari salat. Bagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Pak Umar bin Khattab radhiyallahu anhum habis ditusuk pada saat itu Pak. Ya, ditusuk beliau terkapar, pingsan, digantikan salatnya oleh yakni Abdurrahman bin Auf ya radhiyallahu anhu kalau tidak salah. Maka beliau dibopong di bawah, pingsan ketika itu. Semua para sahabat mengatakan, apakah Amirul Mukminin telah wafat? Semua telah wafat. Menganggap bahwa Umar telah wafat. Enggak bisa dibangunin. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum, apa Pak? Kalian salah, kalau mau bangunin Umar ada passwordnya.
Apa passwordnya? Di pinggir telinganya dikatakan, ya Amirul Mukminin, as-shalah, as-shalah. Salat, bangun langsung. Langsung bangun. Apakah manusia telah sholat? Ya, wah. Akhirnya beliau berusaha untuk diambilkan yaitu air sedikit untuk berwudu, dan beliau sholat subuh dengan qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat kedua dengan qul huwallahu ahad dalam riwayat yang sahih. Lihatlah, begitulah Umar bin Khattab ketika sudah darah keluar Pak, ditusuk, tapi ternyata passwordnya adalah as-shalah. As-shalah. Begitu agungnya sholat dalam kedudukan hati seorang mukmin. Maka apakah kita seperti itu? Maka tanya saja pada diri sendiri, gak usah kita tunjuk-tunjukkan, gak usah kita lihat bagaimana kedudukan sholat di hati kita, bagaimana sholat malam kita, berapa lama kita berdiri di hadapan Allah. Itulah kedudukan kita, level kita itu. Kalau mau tahu level kita, lihatlah level kita bagaimana sholat kita, apakah telah mengikuti sesuai dengan sunnah Nabi SAW, dan apakah kita telah berapa banyak kita luangkan waktu kita untuk sholat. Dahulu para ulama sekarang sholatnya panjang Pak. Umar seperti Imam Ahmad bin Hanbal, sholat malamnya kalau lagi sehat 300 rakaat. 300 rakaat. Kalau lagi sakit beliau turun sedikit Pak, 100 rakaat. Baru ditutup witir. Bayangkan. Itulah orang-orang yang derajat tertinggi kan. Nabi SAW sholatnya kata Hudzaifah ibn Yaman, aku pernah datang di salah satu malam di bulan Ramadan, sholat di belakang Nabi sholat malam. Maka Nabi memulai dengan Al-Baqarah. Aku berpikir 100 ayat akan sujud, akan ruku. Ternyata Nabi lanjutin lagi sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. 286 ayat. Aku berpikir Nabi akan ruku. Ternyata Nabi melanjutkan dengan surah An-Nisa 176 ayat. Aku berpikir Nabi akan ruku. Ternyata Nabi menutupnya dengan Ali Imran sallallahu alaihi wasallam 200 ayat. Dan kalau antum buka mushaf antum, maka itu masuk ke juz ke-6. Dan itulah levelnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sholat ini sebuah ibadah yang sangat agung, yang sangat besar. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu dan menjadikan kita hamba-hambanya yang mencintai sholat, dan Allah wafatkan kita di atas akidah yang sahih, di atas kalimat la ilaha illallah, dan kita mati disolatkan oleh 40 orang atau bahkan lebih, dengan lebih dari 40 orang yang bertauhid, dan Allah masukkan kita ke dalam jannah. Baik, anda rasa cukup, tidak ada tanya jawab karena waktu yang sudah cukup siang mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.